Simpan semua pesan, dengarkan saat Anda inginkan. Veronica, gratis dari kartu Halo Telkomsel. Iya, makan siang sama-sama. Sebentar ya, ada telepon masuk. Bila dua telepon masuk sekaligus, satu bisa menunggu. Halo Rina. Selagi yang kedua diajak bicara. Waiting, gratis dari kartu Halo Telkomsel. Tagihan ponsel membengkak. Sekarang ada kendalinya. Ada cara baru berponsel bebas tagihan bulanan. Dengan Simpati, kartu Halo isi ulang. Bagai kartu telepon buat semua ponsel GSM. Atur sendiri pulsa yang ingin dibeli. Langsung halo. Bila pulsanya habis, bisa diisi ulang. Dengan Simpati, Anda yang pegang kendali. Dalam hidup, banyak yang sulit terkendali. Untungnya soal ponsel, sekarang ada Simpati. Kartu Halo isi ulang. Bagai kartu telepon buat semua ponsel GSM. Atur sendiri pulsa yang ingin dibeli. Langsung halo. Tak ada lagi tagihan membengkak. Bila pulsanya habis, bisa diisi ulang. Dengan Simpati, Anda yang pegang kendali. Kerja saya menuntut tanggung jawab besar. Mesti ngatur semuanya. Untung saya punya kartu Halo. Jadi di mana aja komunikasi lancar. Julie, it's for you. Marry you. Wah, nggak bakal kejadian nih kalau nggak pakai kartu Halo. Dari Telkomsel. Telkomsel adalah salah satu perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. Pada tahun 1993, PT Telkom mulai merambah teknologi nirkabel GSM, dan pada tahun selanjutnya, pada tahun 1994, PT Satelit Palapa Indonesia, operator jaringan GSM pertama di Indonesia yang mengeluarkan kartu SIM yang muncul pada saat itu. PT Telkomsel kemudian didirikan bersama Indosat pada tahun 1995 dan meluncurkan kartu Halo pada tanggal 26 Mei 1995 sebagai layanan pasca bayar pada saat itu. Pada tahun 2015, saham Telkomsel dimiliki oleh PT Telkom Indonesia sebesar 65% dan sisanya oleh Singtel sebesar 35%. Telkomsel menjadi operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia dengan 139,3 juta pelanggannya dan pangsa pasar sebesar 51% yang telah mencakup 288 jaringan roaming internasional di 155 negara dan sekitarnya. Telkomsel telah menjadi operator seluler ketujuh di dunia yang merupakan operator yang mempunyai lebih dari 100 juta pelanggan dalam satu negara. Telkomsel meluncurkan secara resmi layanan komersial mobile 4G LTE pertama kali di Indonesia. Layanan Telkomsel 4G LTE ini memiliki kecepatan data akses mencapai 36 Mbps. Saat ini, Telkomsel menggelar lebih dari 100.000 BTS yang menjangkau sekitar 98 wilayah populasi di Indonesia. Sebagai operator seluler nomor 6 di dunia dengan hal jumlah pelanggan, Telkomsel merupakan pemimpin pasar Indonesia telekomunikasi di Indonesia yang kini dipercaya melayani lebih dari 143 juta pelanggan pada tahun 2015 dan 2016. Dalam upaya memandu perkembangan industri telekomunikasi seluler di Indonesia, Telkomsel ini memasuki era baru layanan mobile broadband. Telkomsel secara konsisten mengimplementasikan roadmap teknologi 3G, HSDPA, dan HSPA+. Serta dalam pengembangan jaringannya, Telkomsel juga mengembangkan jaringan long term evaluation atau biasa disebut dengan LTE. Kini Telkomsel mengembangkan jaringan broadband di 100 kota besar di Indonesia. Untuk membantu pelayanan kebutuhan pelanggan, Telkomsel kini didukung akses call center 24 jam dan 430 pusat layanan yang tersebar di seluruh negara Indonesia. Kenalkan, nama saya Ahmad Barik. Saya akan menjelaskan marketing. Marketing adalah teknik dalam mengambil informasi yang tersedia di market untuk menjadi basis dalam pembuatan strategi marketing bagi bisnis.
Analisis ini adalah bagian penting dalam setiap bisnis karena dapat menunjukkan performa bisnis Anda di market selama ini. Semua informasi ini didapatkan dari semua channel marketing kemudian dikonsolidasikan untuk menghasilkan satu pandangan marketing. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada strategi harga, strategi channel, personalisasi marketing, strategi produk. Analisis strategi harga, menurut Ciciptono, harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya, termasuk barang dan jasa lainnya, yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau pengguna suatu barang dan jasa. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harga merupakan keseluruhan nilai suatu barang maupun jasa yang diberikan dalam bentuk uang. Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga di mana harga ditentukan berdasarkan jumlah biaya persatuan produk yang dikeluarkan ditambah dengan keuntungan yang diharapkan. Telkomsel ini memiliki jumlah pengguna yang paling banyak, mencapai puluhan juta orang. Telkomsel memiliki kelebihan pada sektor wilayah. Jaringan Telkomsel lebih luas dibandingkan operator lainnya, serta mempunyai perlengkapan telekomunikasi yang paling lengkap. Kelemahannya membutuhkan biaya yang mahal, jadi dalam penentuan pricing Telkomsel juga mempertimbangkan dengan kebutuhan pelanggan, baik itu pelanggan tua muda, menengah ke bawah, menengah ke atas, dan lain-lainnya, yang dapat dianalisis sesuai dengan kriteria geografis, demografis, sosiologis, dan lainnya, tetapi juga tetap berpedoman pada peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah strategi produk. Dari dalam perusahaan atau faktor internal, PT Telkomsel memiliki beberapa keunggulan, diantaranya sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang baik, serta pemodalan yang kuat. Untuk memasarkan produk-produknya ke pasar, selama ini PT Telkomsel menggunakan strategi positioning multi-merek. Tujuan strategi ini adalah untuk mencapai pertumbuhan dengan jalan menawarkan lebih dari satu produk kepada segmen-segmen pasar yang berbeda, serta menghindari ancaman persaingan terhadap merek yang tunggal. PT Telkomsel harus berhati-hati dan menentukan posisinya dengan cermat, karena dalam merek-merek yang ada tersebut untuk tidak saling bersaing satu sama lain dan agar tidak menjadi kanibalisasi, yang artinya merek yang satu dan merek yang lain itu saling mematikan. Analisis strategi produk yang dimiliki oleh Telkomsel itu ada 3 produk unggulannya, yaitu kartu Halo, kartu Simpati, dan kartu As, dengan memiliki lebih dari satu macam produk untuk memasarkan masing-masing produk tertentu sebagai strategi yang berbeda-beda. Yang pertama, kita bahas analisis strategi produk pada kartu Halo. Dengan semakin melambatnya tingkat pertumbuhan penjualan kartu Halo, PT Telkomsel berusaha mendorong penjualan dengan melakukan strategi diversifikasi. Diversifikasi merupakan upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar baru atau keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Strategi diversifikasi ini dilakukan oleh PT Telkomsel terhadap kartu Halo adalah dengan peningkatan kualitas, peningkatan keistimewaan, dan peningkatan gaya. Analisis strategi yang kedua adalah pada kartu Simpati. Dengan demikian, melambatnya tingkat pertumbuhan penjualan kartu pada Simpati, PT Telkomsel ini berusaha mendorong penjualan dengan melakukan strategi diversifikasi juga, sama seperti kartu Halo. Strategi peningkatan kualitas dengan quality improvement bertujuan untuk meningkatkan kinerja fungsional pada produk. Strategi peningkatan keistimewaan bertujuan untuk menambah keistimewaan baru yang memperluas keanekaragaman dan kenyamanan produk. Strategi peningkatan gaya yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik dari estetis suatu produk yang mereka tawarkan. Yang ketiga, ada analisis strategi produk pada kartu As. Kartu As yang diluncurkan pada tahun 2003 ini sedang memasuki tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ini ditandai dengan
Peningkatannya pesat penjualan. Konsumen awal menyukai produk tersebut dan konsumen berikutnya mulai membeli produk tersebut. Saya Yulia Rahma, saya akan mempresentasikan tentang channel strategi yang dilakukan oleh Telkomsel. Perkembangan teknologi telah mengubah landscape industri telekomunikasi. Inilah yang dirasakan oleh Telkomsel sebagai pemain besar di industri ini. Dengan perubahan yang terjadi, Telkom melakukan banyak perubahan untuk bersaing dalam kompetisi yang sangat sengit ini. Kami telah bertransformasi dari model bisnis sebelumnya. Dulu kami menjual SIM card yang awal muncul harganya 1 juta. Kini kami adalah penyelenggara telekomunikasi yang menjadi perusahaan digital. Ujar Aris Sudewo, manajer digital kreatif brand Telkomsel. Telkomsel menjual banyak produk untuk memenuhi tuntutan zaman, seperti menawarkan langit musik, tiket, dan lainnya. Produk-produk tersebut dihadirkan mengingat pengguna Telkomsel makin menikmati layanan data mereka. Berdasarkan riset yang baru-baru ini, Telkomsel mendapatkan BlackBerry Messenger sebagai aplikasi pesan singkat terpopuler nomor 1 di Indonesia, khususnya di luar Jakarta, lalu diikuti oleh WhatsApp, Line, kemudian media sosial populer lainnya seperti Facebook dan Instagram. Insight inilah yang menjadi modal Telkom untuk melakukan berbagai kampanye digital untuk menarik perhatian netizen. Telkomsel memiliki cara tersendiri. Milenial adalah mereka yang berusia 12-24 tahun, perlu cara yang cukup berbeda untuk menarik hati generasi yang mudah berubah pikiran dengan cepat. Misalnya memberi gimmick berupa pulsa gratis, tiket, dan paket data gratis. Sekarang pun dalam menjual produk, Telkom tidak sendirian. Mereka melakukan kolaborasi seperti melakukan kolaborasi bersama Langit Musik dan Jux. Personalized marketing adalah suatu cara yang dilakukan oleh penjual untuk memasarkan suatu produk secara personal atau per individu. Personalized marketing itu tentunya didasarkan oleh data untuk menghasilkan sebuah konten yang sesuai dengan keinginan customer. Menurut Will Fraser, menulis What is Personalization Marketing? Beliau itu mengatakan marketing itu tentang pemberian informasi yang berharga di mana tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Pada konsep personalization marketing, setiap individu itu harus mempunyai nilai secara pribadi yang unik sehingga pebisnis harus mengenal konsumen secara personal saat menyusun strategi marketing. Ada 2 konsep personalization marketing. Yang pertama experiential marketing, yang kedua relationship marketing. Experiential marketing itu tidak hanya menggunakan manfaat dan fitur dari produk Telkomsel, tapi customer juga mempunyai pengalaman yang menarik dan unik saat menggunakan produk Telkomsel tersebut. Yang kedua ada relationship marketing, di mana strategi pemasaran harus melampaui produk atau layanan yang sebenarnya untuk menciptakan iklan yang lebih kuat dengan konsumen, jadi memaksimalkan resonansi merek. Ada 3 hal yang dapat membantu pengembangannya, yaitu mass customizations, one-to-one marketing, dan permission marketing. Customizations adalah perusahaan yang menghadirkan konsep custom kepada konsumen yang mau merancang produknya tersendiri. One-to-one marketing adalah penjualan langsung dari produsen kepada konsumen. Yang terakhir, permissions marketing. Praktek pemasaran kepada konsumen dengan syarat konsumen tersebut harus mempunyai izin tertulis dari perusahaan tersebut jika ingin menjadi reseller dari perusahaan tersebut. Contohnya pada paket internet khusus mahasiswa, tidak adanya kendala yang berarti dan pada saat registrasi paket internet tersebut dilakukan secara mudah dan cepat serta memiliki informasi yang jelas mengenai paket data yang akan dipilih. Kekuatan sinyal dan kecepatan akses pada broadband juga menjadi faktor penentu pemilihan paket internet. Telkomsel telah terbukti memiliki kualitas sinyal yang kuat dan kecepatan akses pada internet yang cepat, membuat konsumen tertarik dan percaya kepada produk Telkomsel. Jadi kesimpulannya adalah PT Telkomsel merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa seluler. Aktivitas yang dilakukan oleh PT Telkomsel antara lain memproduksi kartu seluler, terdiri dari kartu prabayar ataupun pascabayar. Strategi yang dilakukan oleh PT Telkomsel dalam rangka mempertahankan bangsa pasarnya salah satunya adalah dengan menggunakan strategi produk dan strategi harga. Produk yang ditawarkan oleh PT Telkomsel adalah kartu seluler baik yang prabayar maupun pascabayar. Strategi yang digunakan oleh PT Telkomsel untuk memasarkan produk
yang berada di dalam PLC adalah Product Life Cycle, strategi yang digunakan untuk kartu halo dan simpati yang telah memasuki tahap kadaluarsa, yaitu strategi diversifikasi yang dilakukan dengan cara peningkatan kualitas, peningkatan keistimewaan, serta peningkatan gaya. Strategi harga yang ditawarkan PT Telkomsel untuk memproduksi kartu simpati dan kartu halo adalah strategi skimming pricing, yaitu menetapkan harga awal yang tinggi pada suatu produk. Nah, untuk kartu as PT Telkomsel menggunakan strategi penetration pricing, yaitu penetapan harga awal yang murah. Dengan alasan karena kedua produk tersebut merupakan produk inovasi di mana kartu simpati merupakan kartu pasca bayar isi ulang pertama yang ada di Asia. Namun seiring berjalannya waktu, pesaing yang hadir dalam industri seluler ini makin meningkat. Harga paket perdana kartu halo dan simpati diturunkan, tapi masih batas wajar agar mampu bersaing dalam produk-produk perusahaan lain. Untuk menarik minat pelanggan, PT Telkomsel memberikan tarif khusus pada jam-jam tertentu di hari-hari besar seperti hari raya dan hari libur nasional. Sarannya dari analis adalah satu strategi produk yang digunakan PT Telkomsel sebaiknya perlu dikaji ulang. Menggunakan strategi diversifikasi saja belum cukup untuk dapat mempertahankan apalagi meningkatkan bangsa pasar, karena strategi ini mudah ditiru oleh pesaing. Dan produk PT Telkomsel memiliki diversifikasi yang menjadikan unik atau khas jika dibandingkan dengan produk-produk perusahaan lain. Yang kedua, strategi dalam hal penetapan harga kartu seluler sudah sangat cukup baik, sebab dalam hal ini PT Telkomsel tidak mengikuti perusahaan-perusahaan yang beramai-ramai menurunkan paket kartunya agar dapat diminati oleh pengguna. Tetapi PT Telkomsel hanya memberikan promo pada waktu-waktu tertentu saja. Jika hal itu jika terus-terusan dapat merugikan perusahaan sendiri. Saran bagi Telkomsel adalah untuk mengubah nominal pulsa isi ulang agar konsumen memiliki pilihan yang lebih banyak saat akan mengisi pulsanya.